Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara edukasi bersama Amanket. Rekan trader semuanya, melanjutkan edukasi-edukasi yang telah saya bawakan di episode sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita lanjut terus, kita belajar terus, kita membongkar semua ilmu-ilmu dari Forex. Pada kesempatan kali ini rekan trader melanjutkan edukasi minggu kemarin atau edukasi sebelumnya, di mana pada edukasi sebelumnya kita belajar tentang leverage. Nah, untuk saat ini saya akan membawakan sedikit ilmu lagi tentang trading. Kalau minggu sebelumnya atau edisi sebelumnya kita berbicara tentang leverage, pada kali ini saya akan membawa tentang apa itu margin dan bagaimana pentingnya margin dalam proses trading kita. Oleh karena itu rekan trader, judul yang ingin saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah pentingnya margin dalam trading Forex. Ya, ini sangat luar biasa judulnya, dan judul ini saya harap bisa memberikan sedikit masukan dalam trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Ya, jadi kalau berbicara tentang margin rekan trader, kita berbicara tentang margin dalam trading adalah suatu istilah yang digunakan untuk trading dengan modal pinjaman. Ya. Hal ini sangat menarik karena fakta bahwa investasi Forex itu sebenarnya dilakukan dengan uang real yang nilainya lebih rendah dari ukuran transaksi yang sebenarnya. Ya. Jadi margin dalam trading Forex ini harus kita pahami, ya, sehingga bisa menjadi acuan dalam trading yang akan kita lakukan. Minimal apabila kita tahu tentang margin, kita mengetahui kekuatan trading kita, kita bisa mengatur strategi yang baik sehingga menghasilkan profit yang konsisten dalam trading kita. Oke, kita lanjut rekan trader. Berbicara tentang margin, sebenarnya apakah itu margin rekan trader? Margin, atau kita bisa lihat bahwa pengertian margin dalam Forex adalah sejumlah modal yang diperlukan untuk mempertahankan posisi terbuka yang sedang kita lakukan. Atau dengan kata lain, margin adalah uang jaminan yang dapat kita gunakan dalam melakukan open posisi trading, di mana melebihi dana atau uang yang kita miliki. Nah, kita pahami ini dulu ya. Jadi ceritanya gini, untuk berbicara tentang kekuatan margin ini, kita harus tahu supaya sebenarnya kita tahu, dengan mengetahui berapa besar margin yang kita miliki, setidaknya kita tahu bahwa kekuatan kita trading di salah satu pair ini adalah sebesar berapa dolar. Nah, itu dia. Nanti untuk berbicara tentang margin tersebut, rekan trader bisa lihat bahwa ada hal-hal yang dibutuhkan untuk menentukan besarnya margin. Nah, ada 3 hal menurut saya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya untuk menentukan besarnya margin. Yang pertama, lot trading. Yang kedua, harga saat ini. Dan yang ketiga adalah leverage. Kenapa saya bilang ini? Karena ini sangat menentukan berapa besarnya margin yang akan kita ketahui. Nanti leverage saya jelaskan berikutnya karena ada hubungan keterikatan antara leverage dengan margin. Berbicara tentang lot trading. Jadi berbicara tentang lot trading ya kita udah sangat tahu bahwa berapa besar lot yang akan kita gunakan dalam trading. Dari kekuatan besarnya lot itu kita bisa mengetahui kekuatan modal, kekuatan margin yang kita butuhkan dalam trading. Dengan besarnya margin yang kita miliki, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dengan kekuatan margin gini kita tradingnya berapa lot. Ya, itu dia. Jangan lot marginnya misalnya $500, ya kita mau tradingnya 3 lot, nggak cukup atuh. Nah itu dia. Jadi dengan besarnya margin yang kita miliki, artinya kita mengetahui berapa besar lot yang masuk dalam logika trading kita. Yang kedua, harga saat ini. Berbicara harga saat ini, artinya harga yang sedang terjadi pada market saat ini. Misalnya, saat ini gold berada di posisi 1.06321. Nah, itu artinya harga saat ini adalah 1.061.321. Nah, contohnya seperti kayak gitu. Dan terakhir adalah leverage. Nah, kita berbicara terus. Nah, saya kasih suatu asumsi bahwa margin itu adalah
jumlah uang ditambah leverage kita. Dari besarnya jumlah uang dan leverage yang kita miliki, ini asumsi ya. Nah, uang deposit kita, leverage yang kita gunakan, di situ adalah jumlah kekuatan margin yang kita miliki untuk bisa masuk dalam dunia trading, masuk open posisi, masuk mengambil posisi dalam trading yang akan kita lakukan. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah hubungan antara margin dan leverage? Rekan trader bisa lihat di sini, ya. Rekan trader bisa lihat dengan jelas, sangat jelas sini bahwa hubungannya sangat luar biasa. Semakin kecil margin, ya, semakin kecil leverage, artinya semakin besar margin yang kita butuhkan. 1:1 artinya 100% dari nilai transaksi yang kita lakukan. Sedangkan apabila 1:200 artinya ya kita cuma sebesar 0,5% dari nilai transaksi. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat bahwa margin dan leverage ini dia mempunyai keterikatan yang sangat luar biasa ya. Nah, oleh karena itu hubungan antara margin dan leverage ya harus kita lihat, karena kalau rekan trader lihat di sini ya, semakin besar atau semakin banyaknya margin yang dibutuhkan, maka semakin sedikit leverage yang Anda gunakan. Ya, misalnya 1:1 ya artinya kan ya dana kita besar yang digunakan di situ. Jika dibandingkan dengan 1:1000, artinya kalau 1:1000, 1000 dipinjamin buat kita. Ya, dananya yang kita pinjam itu sebesar 1000, sedangkan dana margin kita itu artinya margin yang kita miliki itu tidak terlalu besar. Ya, jadi logikanya gini, hubungan antara margin dan leverage adalah semakin kecil leverage artinya semakin besar margin yang akan kita butuhkan. Nanti habis ini saya tunjukin di contoh biar rekan trader bisa paham ya. Oke, selanjutnya rekan trader bisa lihat di sini. Nah, ini akan kita lihat hubungan antara margin dan leverage dan bagaimana cara perhitungan dari margin. Nah, kita bisa lihat sini bahwa margin adalah uang yang diperlukan sebagai jaminan atas transaksi yang trading forex yang kita lakukan. Dari sini kita bisa lihat bahwa margin adalah posisi dana yang ditempatkan sebagai jaminan untuk setiap posisi trading. Sedangkan leverage adalah rasio yang membandingkan antara margin dan dana pinjaman. Jadi rasio antara margin dengan dana yang kita pinjam tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk masuk ke dalam melakukan open posisi. Nah, selanjutnya rekan trader, tadi kita udah lihat sekilas ya. Ingat, semakin kecil leverage, margin semakin besar. Semakin besar leverage, marginnya semakin kecil. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Nah, terus bagaimanakah cara menghitung margin? Nah, untuk menghitung margin rekan trader ada kalkulator trading. Setiap broker itu dia ada memberikan fasilitas untuk menghitung margin dari yang dibutuhkan oleh setiap trader ya. Nah, ini saya tidak mau bilang secara manual, saya bilangnya secara biasanya ya, secara yang disediakan oleh sebuah broker ya. Nah, khusus untuk A-Market ya rekan trader ya, nanti saya coba tunjukkan. Nah, untuk A-Market rekan trader bisa lihat gini ya, sabar. Nah, di A-Market rekan trader bisa lihat bagaimanakah cara menghitung marginnya. Nah, untuk cara menghitung margin, rekan trader bisa masuk di platform A-Market ya. Setelah masuk di platform A-Market, rekan trader bisa lihat di kalkulator trader. Nah, kalau rekan trader masuk di kalkulator trader, setelah klik di sini nanti kebukanya seperti kayak gini. Nah, rekan trader lihat di sini ya. Ini kan margin nih. Rekan trader lihat di sebelah kanan. Ini adalah berapa lot dan ini adalah leverage yang kita gunakan. Tadi saya udah bilang, semakin kecil lot ya, semakin kecil leverage ya, semakin besar margin yang digunakan. Contoh, Euro USD 1 lot. Kita rencananya trading 1 lot. Ya. Kita punya duit besar. Kita rencananya trading 1 lot.
Tapi kita lihat kekuatan dana kita, kekuatan margin kita, seberapa besar dana atau margin yang dibutuhkan supaya kita masuk di pasar. Nah, selanjutnya, hubungan antara margin tersebut dengan leverage, telah saya bilang, semakin kecil leverage, semakin besar dana dari yang dibutuhkan. Marginnya semakin besar. Contoh, Euro USD dengan satu lot, dia membutuhkan dana sebesar 106.220.000 ya, US dollar. Sangat besar kan? Karena 1:1 langsung masuk ke pasar. Tapi bagaimana apabila 1:1000? Artinya untuk harga satu lot, besarnya margin yang harus kita miliki adalah minimal 106.22 US dollar ya. Itu 1:1000. Bagaimana 1:3000? Semakin besar leverage, semakin kecil jumlah marginnya. Nah, itu dia rekan trader ya. Ini adalah satu lot. Bagaimana apabila 0,0 misalnya 0,01 ya. Nah. Dan trader lihat. Nah, ini dia ya. Sorry, ini US dollar. Nah, rekan trader lihat. Apabila 0,03, 0,03. Nah, apabila 0,01 artinya dengan leverage 1:3000 di A-market, margin yang kita gunakan adalah yang kita butuhkan adalah 0,35 US dollar. Nah, ini artinya semakin besar leverage ya, semakin besar leverage artinya semakin kecil margin yang kita butuhkan dalam trading. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan, disesuaikan supaya dalam trading dengan dana yang kita miliki kita bisa mengatur berapa jumlah lot yang bagus dalam trading, yang cukup masuk dalam rasio trading kita, dan berapa jumlah leverage yang kira-kira masuk dalam logika trading kita. Ya, kita bisa misalnya menggunakan 1:1000, kita trading di lot 0,01, artinya margin yang kita miliki sebesar 1,06 US dollar. Semakin besar margin, ya, semakin besar margin, semakin besar leverage, semakin kecil margin yang dilakukan. Semakin besar leverage, margin yang dibutuhkan juga semakin besar. Dari sini kita bisa tahu kekuatan lot yang kita butuhkan dalam trading. Ya. Oke, rekan trader, selanjutnya itu adalah secara manual ya, itu adalah secara langsung ya, kalkulator langsung. Tapi bagaimana perhitungan normalnya, manualnya? Ya sangat singkat rekan trader. Ya, untuk menghitung margin yang harus kita gunakan adalah pertama. Poin yang harus kita lihat, pertama, besar margin untuk open posisi bisa berbeda-beda. Iyalah, kita kan tadi saya udah bilang, margin untuk open posisi berbeda-beda tergantung leverage yang kita gunakan, tergantung lot yang kita gunakan. Ya, jadi saya membuka 0,1 lot, ya marginnya akan berbeda dengan saya membuka 1 lot, walaupun kita menggunakan leverage yang sama 1:1000. Kan bedanya 1000 kali kan. Nah, jadi poin yang penting harus perhatikan dalam menghitung margin pertama adalah besar margin untuk open posisi bisa berbeda-beda. Itu wajar ya. Yang selanjutnya adalah harga bisa menentukan penentuan margin. Nah, itu dia. Harga yang sedang terjadi sekarang bisa menentukan penentuan margin yang kita lakukan. Nah, untuk rumus menghitung margin secara manual, kalau tadi kan sudah secara kalkulator, secara otomatis. Untuk secara manual sebenarnya paling gampang. Harga yang sedang terjadi di sekarang dikalikan dengan berapa besar lot yang akan kita tradingkan dibagi dengan leverage dari account yang kita tentukan. Nah, contoh. Misalnya satu lot standar ya 100.000 ya US dollar. Sekarang Euro USD berada di posisi 1.06280. Anggaplah saya akan open posisi, saya pasang buy limit di situ contoh ya. Saya pasang pending order di situ buy
1.06280. Akun saya menggunakan leverage 1:200 ya. Berapakah besar margin yang minimal harus digunakan supaya saya bisa trading dengan konsisten, trading dengan nyaman ya, sesuai dengan perhitungan saya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Sorry, ini salah. Harusnya 1.06280 ya, ini salah ya. 1.06280 dikalikan 100 dibagi dengan leverage 200 ya. Ini harusnya 1.2680 ya. 06280 ini saya salah tulis. Harusnya 1.06280 dikalikan 100.000. Ini kan satu lot ya, satu lot sebesar 100.000 US dollar ya, karena kan harga standar yang saya ambil kan satu lot. Saya mau trading sebesar satu lot. Beda kalau saya 0,01, nanti udah beda lagi kan. Nah, satu lot 100.000 dibagi 200 ini kan leverage-nya 1:200. Artinya dana yang saya minimal saya butuhkan sebesar 531 US dollar. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya rekan trader. Tadi saya sudah singkat memberikan masukan tentang rekan trader semuanya, tentang apa itu margin ya. Semakin besar leverage ya, semakin besar leverage, margin yang dibutuhkan semakin kecil. Jadi kita bisa lihat kekuatan dana yang kita perlukan dalam trading. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Bisa perhitungannya bisa langsung ketahuan secara manual maupun secara kalkulatornya sudah bisa ya. Dan selanjutnya tips yang bisa digunakan ya dalam menggunakan margin yang tepat. Saya akan memberikan 4 tips menggunakan margin yang tepat. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tips pertama adalah perhatikan risiko. Ya. Tips yang pertama adalah perhatikan risiko. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena rekan trader semuanya, di saat kita memasuki pasar dan melakukan open posisi, kita harus tahu dulu resiko-resiko apa yang terjadi. Kita harus paham dulu. Kita trading dengan, misalnya kita trading gold dengan volatilitasnya sangat tinggi, kita udah tahu resikonya seperti kayak gini. Kalau seumpamanya kita salah prediksi, kita udah tahu resikonya. Kalau kita prediksinya benar, kita sudah tahu resikonya. Oleh karena itu, memperhatikan risiko adalah hal yang harus diutamakan dalam menggunakan margin yang tepat. Yang kedua, jangan selalu sering melakukan open posisi. Kenapa rekan trader? Karena apabila kita terlalu sering melakukan open posisi, nah ini akan mempengaruhi margin kita rekan trader. Ya, open posisi yang seimbang dapat membantu kita untuk bertahan apabila terjadi kesalahan prediksi, karena margin kita masih cukup untuk menutupi kesalahan yang kita peroleh tadi ya. Kita salah prediksi, tapi kalau kita banyak open posisi ya dana kita digunakan untuk open posisi tersebut, artinya kan dana digunakan open posisi artinya kan margin kita semakin berkurang. Nah, oleh karena itu jangan terlalu sering open posisi. Open posisi yang benar-benar kita paham aja dan kita udah tahu punya peluang besar untuk menghasilkan profit di situ. Apabila kita terlalu sering open posisi, artinya margin itu digunakan untuk open posisi tersebut, sehingga kekuatan margin kita semakin kecil. Sehingga apabila terjadi kesalahan, kita tidak bisa, margin kita tidak cukup untuk menanggung risiko akibat kesalahan yang dilakukan atau salah prediksi yang kita lakukan. Berikutnya, lakukan monitoring rilis berita fundamental. Rekan trader semuanya, saya selalu bilang bahwa analisa teknikal oke, analisa fundamental juga harus kita pahami. Karena dengan mengetahui analisa fundamental, kita mengetahui pergerakan secara global apa yang terjadi pada pasar. Oleh karena itu, lakukan monitoring terus berita fundamental supaya kita paham apa yang akan terjadi ke depan. Dan yang terakhir rekan trader, margin yang besar bukan berarti akan memperoleh keuntungan yang besar ya. Ini harap diperhatikan. Bukan berarti bahwa kita punya margin besar artinya kita punya keuntungan besar, belum tentu. Semua tergantung dari analisa yang kita lakukan ya. Oleh karena itu, gunakanlah margin yang kita miliki dengan bijak dalam trading, sehingga kita bisa menggunakannya, kita bisa memilih leverage yang baik dan benar, dan kita bisa menentukan jumlah lot yang menurut kita cocok dalam trading atau cocok dalam open posisi yang akan kita lakukan. Oke, rekan trader semuanya,
Rekan trader, demikianlah edukasi kita pada kesempatan kali ini ya. Saya berharap semoga edukasi kali ini tentang margin bisa dipahami oleh rekan trader semuanya. Edukasi ini saya tujukan khusus buat para trader pemula, dan saya berharap supaya edukasi ini setidaknya memberikan masukan, memberikan ilmu buat para trader pemula supaya memahami apa itu fundamental, apa itu hakikat trading, sehingga di saat masuk ke dalam dunia trading, minimal para trader pemula sudah mengetahui resiko apa yang akan terjadi di dalam trading kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam Profit Indonesia.